Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa lagi dengan Pak Bari. Tetap semangat belajar. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan bagian dari lingkaran, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Oke, let's check it out. Garis singgung lingkaran di sekitar kita. Apa sih garis singgung lingkaran itu di sekitar kita? Ya, kita lihat di sini ada bola yang membentuk lingkaran. Itu dibentuk oleh sebuah segitiga ya. Ini biasanya yang suka main biliar tahu nih. Nah, jadi segitiga itu adalah garis singgung lingkaran ya. Kemudian garis singgung lingkaran apalagi dari bentuk sederhana. Nah, di sini kita lihat ada sebuah drum ya. Itu diikat dengan tali. Nah, talinya itu tidak lain adalah garis singgung lingkaran. Kemudian contoh yang sudah mulai lebih ini lagi ya, lebih rumit, yaitu di situ kita lihat ada tali pancingan ya. Kita lihat. Di sini ada pancingan, kemudian di tempat muternya ini ada tali sampai ujung pancingan ya. Nah, panjang tali ini disebut garis singgung lingkaran. Nah, dalam hal ini memudahkan nih. Memudahkan untuk menarik beban. Ini bisa diaplikasikan dengan ilmu fisika ya. Yaitu ilmu katrol. Ini juga sama, ada katrol mengangkat beban. Katrol ya. Sistem katrol ini ya, lingkaran-lingkaran ini, semakin banyak lingkaran-lingkaran ini, maka beban yang ditarik itu semakin ringan. Nah, rantai-rantai ini bisa disebut garis singgung lingkarannya. Kalau ini benang pancingannya ya. Kemudian contoh yang lebih rumit lagi, di sini kita mulai melihat gear sepeda motor. Kita lihat ya, gear sepeda ini nanti hubungannya juga untuk menggerakkan ya, mekanis. Nah, bagian dalam mesin yang lebih parah lagi ya. Kalian lihat lebih rumit lagi. Ini tali fan belt ya, tali karet. Inilah yang menjadi dasar untuk menggerakkan mesin bermotor ya. Di sini kita lihat banyak lingkaran dan banyak talinya. Bahkan kalau mau lebih rumit lagi dalam skop besar ya, dalam ilmu teknik planologi ya, tata ruang. Nah, kita bisa lihat di sini perencanaan membuat jalan ya. Di sini kita lihat ada lingkaran ya. Ini kurang lebih kayak persimpangan semanggi ya. Itu juga bisa menggunakan aplikasi garis singgung lingkaran. Dan di sini kita lihat lebih rumit lagi. Ini adalah jalur kereta roller coaster ya. Di sini ada tiang-tiang penyangganya di sini. Nah, tiang-tiang penyangga ini bisa disebut dengan garis singgung lingkarannya. Ya, sebenarnya masih banyak yang lebih rumit lagi. Ini menjadi dasar buat kamu ya. Kenapa kita akan mempelajari materi ini. Yang akan kita pelajari tidak usah ribet-ribet ya anak-anak. Kita cuma mencari panjang. Ingat ya, kita tidak mencari berapa gaya, berapa kekuatan. Kita hanya mencari panjang. Oke, garis singgung lingkaran kita, karena kamu masih SMP, kita hanya mencari panjang. Ini kita lihat bagian dari lingkaran, ini jari-jari. Nah, garis merah ini tidak lain adalah garis singgung lingkaran. Kita misalkan dengan huruf X. Kemudian ada yang ditarik dari ujung sini ke sini ke pusat lingkaran, itu tidak lain adalah P. Atau jarak titik pusat P. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita dapatkan ini ada segitiga siku-siku di sini. Ya, yang mana ini tingginya, ini alasnya, dan P ini menjadi sisi miring. Karena sisi miring ini berhadapan dengan sudut siku-siku di sini. Jadi garis singgung lingkaran itu selalu membentuk sudut 90 derajat terhadap jari-jarinya. Kita dapatkan dengan rumus Pitagoras, dasarnya kan P itu ibaratnya C. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. P
C itu P pusat ya, X kuadrat tambah R kuadrat. Ini sisi-sisi penyikunya. Kita ingin mencari X. Ingat X itu notasi dari garis singgung lingkaran panjangnya ya. Kita pindahkan plus R kuadrat ke kiri menjadi min R kuadrat. Sehingga kita dapatkan X sama dengan akar dari P kuadrat min R kuadrat ya. Karena pangkat 2 kalau pindah ruas ke sini menjadi akar. Oke. Contoh. Kita lihat di sini. Tentukan panjang X ya. Sama seperti tadi kita mencari X. Garis singgung lingkaran. Langsung masukkan rumus. X sama dengan akar dari P kuadrat minus R kuadrat. Ya, kita lihat di sini, ini datanya saya mohon maaf, saya lupa tulis. Ini sebenarnya P ini 18 ya. Tapi di sini saya menulisnya P, nggak apa-apa. Jadi P ini sudah dikasih tahu, P itu 18 pangkat 2 dikurangi jari-jarinya 12 pangkat 2. Kita dapatkan X sama dengan 18 pangkat 2 itu 324 dikurang 12 pangkat 2, 144. Kita dapatkan jawabannya akar 180 cm ya. Oke, kamu jawab seperti itu nggak apa-apa. Kalau pakai menggunakan kalkulator itu juga lebih bagus. Baik, mudah-mudahan paham ya. Contoh selanjutnya. Nah, kita ke pengertian dulu. Tadi kan lingkarannya cuma satu. Sekarang lingkarannya ada dua. Nah, garis singgung dua lingkaran itu terbagi jadi dua, yaitu ada garis singgung dua lingkaran dalam sama garis singgung dua lingkaran luar. Oke, untuk garis singgung dua lingkaran dalam itu seperti apa bentuknya? Oke, ada dua lingkaran. Kita gambarkan garis singgungnya itu seperti ini. Nah, ini dari panjang dari sini ke sini ini disebut garis singgung dua lingkaran dalam. Kemudian ini jari-jari lingkaran besar saya notasikan dengan R besar. Jari-jari lingkaran kecil saya notasikan dengan R kecil. Nah, garis singgung lingkaran dalam kita misalkan dengan X. Oke, kita lihat di sini. Kamu harus tahu bahwa ini adalah garis bantu. Saya ulangin lagi. Pertama kamu tarik garis ini. Garis ini pindahkan ke atas. Jadi seperti ini. Oke, sama aja. Kemudian jari-jari kecil ini kamu tambahkan lagi di sebelah sini. Nah, sama aja. Kemudian kita gambarkan jarak kedua titik pusat. Nah, dari sini ke sini namanya P. Sehingga kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku di sini. Nah, segitiga siku-siku yang merah. Nah, yang merah itu. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya dengan panjang sisi depannya ini. Ini adalah R besar tambah R kecil. Kemudian sisi bawahnya itu X. Kemudian sisi miringnya itu jarak titik pusat. Kita dapatkan rumus sesuai dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini C-nya itu sisi miring, P kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini garis singgung lingkarannya ditambah R plus R kuadrat. Sesuai dengan rumus Pitagoras ya. Ini R plus R pangkat 2 kita pindahkan ke kiri sama dengan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan pangkat 2 kita pindah ke kiri menjadi akar. Nah, kita dapatkan seperti ini. Oke. Paham ya? Selanjutnya garis singgung dua lingkaran ya. Yang luar ya. Tadi kan dalam, sekarang luar. Kalau luar itu dia melewati luar lingkaran seperti ini. Dia tidak lewat dalam, tapi dia lewat luar. Oke. Nah, seperti apa garis singgungnya? Nah, seperti ini. Ini adalah garis singgungnya. Kita notasikan dengan X
Oke, yang X ini panjang garis singgung luarnya kita pindahkan ke bawah, geser ya. Nggak apa-apa ya kita geser kayak tadi. Kemudian kita gambar ini jarak kedua titik pusatnya seperti ini ya. Jadi X-nya digeser ke bawah, ini R-nya juga digeser ke kanan. Ya, sehingga kita dapatkan sebuah segitiga kecil ya. Seperti ini P. Maka segitiganya saya gambar lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat di sini ini jarak titik pusatnya P. Kemudian ini panjang X-nya. Ini X-nya. Nah, kenapa ini R min R kecil? Karena kan awalnya R besar itu dari tengah ke atas, ke ujung atas. Nah, di sini diambil sama R kecil. Jadi tinggal sisa di sini doang nih, nggak nyampe ujung, cuma di sini doang. Nah, notasinya adalah R besar kurang R kecil. Kita gunakan rumus Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya ini sisi miringnya P. Ya, nih. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian plus R min R ini kita pindahkan ke kiri jadi minus. Kemudian ini pangkat 2 pindah ruas menjadi akar. Inilah rumus dari garis singgung dua lingkaran luar. Bedanya apa yang di dalam? Kalau di luar dia minus nih R min R. Kalau yang di dalam itu positif. Masuk saja to the point. Oke, contoh yang selanjutnya. Dua buah lingkaran mempunyai jarak kedua titik pusatnya 15 cm. Jari-jari lingkaran besar 10 dan jari-jari lingkaran kecil 4 cm. Tentukan panjang garis singgung dua lingkaran luar. Oke, rumus lingkaran luar itu. Loh, ini kok luar itu min ya harusnya ya. Ini saya salah nulis nih. Ini harusnya R min R. Ya, mohon diralat ini. Ini jadi persamaannya gini aja deh. Ini diganti. Ini garis singgung dua lingkaran dalam. Ini bukan luar ya, ini dalam. Kita dapatkan garis singgung lingkaran dalamnya itu 15 pangkat 2, 225. Ini 10 tambah 4, 14. 14 pangkat 2, 196. 225 dikurang 196, 29. Akar 29 ya. Bisa pakai kalkulator. Ya, sekali lagi diralat. Ini pertanyaannya garis singgung lingkaran luar ya. Luarnya diganti menjadi lingkaran dalam ya. Ya, lingkaran luar ini salah, harusnya diganti lingkaran dalam. Contoh selanjutnya. Ada dua buah lingkaran, garis singgung lingkaran luarnya 18. Jari-jari lingkaran besarnya 9 dan lingkaran kecilnya 5. Tentukan jarak kedua titik pusat. Oke, panjang garis singgung lingkaran luar. Nah, ini baru benar. Kalau lingkaran luar itu R-nya pakai min, R besar min R kecil. Masukkan data-datanya. Pertama 18. 18 ini garis singgung lingkaran luar, berarti X-nya. 18 sama dengan P jarak titik pusat yang memang mau kita cari. Jadi biarkan saja dia dalam huruf P. R besar jari-jari lingkaran besar 9. Dan jari R kecil jari-jari lingkaran kecil itu 5. Jadi seperti ini. Kemudian ini kan akar nih. Akar pindah ke kiri jadi pangkat 2. Kebalikan dari akar itu pangkat 2. Jadi 18 pangkat 2 sama dengan P kuadrat dikurang. Ini 9 kurang 5. Ya, ngaco lagi ya. 9 kurang 5 itu 4. Benar ya. 9 kurang 5 kan 4 nih. 4 pangkat 2 jadinya 16. Oke, jadi P kuadrat sama dengan ya 18 pangkat 2 itu 324. Ini minus 16 pindah ke kiri jadi plus 16. Sama dengan P kuadrat. Maka P sama dengan akar dari 324 tambah 16 yaitu akar 340 cm. Oke, saya kira cukup video pembelajaran kali ini. Semoga paham dan selamat mengerjakan latihan-latihan soal ya.
Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.